pengalaman dari saya kayak gini. Jadi kalau mau rame gimana? Ya udah pakai aja buat ngaji, pakai buat baca kitab, pakai buat apa. Dulu orang istiqasah itu sepi kok. Saya ingat dulu tiap habis maghrib dulu saya ngaji Yasin terus, ngaji Yasin terus ya. Karena emang bisanya cuma Yasin. Ngaji Quran saya berantakan ya dulu. Tapi kenapa saya Yasin lumayan bisa? Karena ya kalau di kampung saya itu kan hampir tiap minggu bacanya Yasin gitu loh. Jadi ngelihat ini udah sambil lewat aja gitu loh. Saya bisanya ngaji dulu dari maghrib sampai isya. Karena maghrib isya itu yang waktu saya longgar. Pagi dari subuh saya udah nyari udang, udah belanja, udah potong daging. Kosong saya maghrib sampai isya. Isya itu udah rame lagi, udah mulai ada pengunjung lagi. Kerjaan saya maghrib sampai isya ngaji Yasin Pak. Ngaji Yasin terus tiap hari. Tapi intinya mengaji Quran, pakai buat amalan-amalan soleh. Jadi peralihan kekuasaan itu salah satu yang mempengaruhi yaitu untuk meninggalkan bisnis psikotik itu. Jadi bukan karena dia baik hati terus meninggalkan bisnis itu, enggak. Tapi karena memang ya pertama kebakaran, keduanya nggak punya modal, mungkin kurang dipercaya, terus kemudian ketiganya mungkin saat itu kondisi sosial politik itu tidak memungkinkan untuk bisnis semacam seperti itu, karena kan dia harus menjual minuman keras. Nah begitu teman-teman. Jadi ya kita bisa menyimpulkan bahwasanya branding Jody membuka spiritual company. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV ya teman-teman. Kali ini saya berada di Solo ya. Jadi kita pernah bilang bahwasanya kita mau menginvestigasi, bukan menginvestigasi, lebih tepatnya sih ya melihat gitu ya sebuah kondisi, yaitu sebuah tempat di mana diskotik milik ya mungkin Jody atau milik bapaknya Jody, itu yang pasti yang mengakui bahwasanya itu kepemilikan adalah bapaknya Jody, tapi ya bisnis itu kan berkembang bersama dengan Obong Stick ya. Nah, merupakan salah satu bisnis andalan pada saat itu, merupakan satu bisnis yang memang di tahun-tahun sebelum 98, sebelum pergantian kekuasaan, yang namanya minuman keras atau tempat biliar dan ya diskotik itu ya masih relatif mudah ya, artinya perizinannya masih gampang gitu, bahkan di tempat yang umum gitu ya. Nah, diskotik ini sebenarnya saya tahu beberapa lokasi yang berkaitan dengan kepemilikan diskotik yang dikatakanlah pengakuannya itu merupakan pengakuan bapaknya Jody, yaitu ada diskotik Solo Diskotik dan Freedom Diskotik. Itu dua yang sudah kita temukan lokasinya. Nah, cuma saya akan fokus ke Solo Diskotik karena Solo Diskotik ini problematik. Jadi ada sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu dan ya perkembangan ke masa kini. Ya teman-teman, nanti bisa saksikan bahwasanya kunjungan saya ke sana ya. Nanti bisa lihat aja di bawah. Nah, saya akan bacakan sebuah berita. Ini narasi berita ya, bukan narasi saya. Jadi jelas ya. Sejarah 94 tahun Pasar Gede Solo pernah buat diskotik dan biliar. Ini dari Detik Jateng ya. Ini langsung mungkin investigasi kepada seseorang yang berkaitan dengan berita ini ya. Lantai 2 Pasar Gede Solo sisi barat yang dulu pernah buat diskotik dipotret Kamis, foto Anissa Zufia UI ya. Jadi ini dulunya dibuat diskotik, nanti akan saya tampilkan di situ ya. Ini bekas diskotiknya. Kota Solo punya pasar tradisional yang dibangun sejak 1927, yaitu Pasar Gede Harjonagoro sebagai salah satu ikon wisata di Solo. Pasar Gede di Sudiro Prajan, Kecamatan Jebres ini menyimpan sejarah yang menarik. Pengamat sejarah sekaligus penggiat komunitas Surakarta, Walking Tour Muhammad Aprianto mengatakan Pasar Gede dibangun pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 yang memerintah pada tahun 1893-1939. Pasar Gede dibangun sekitar tahun 1928 sampai 1930, jadi sekitar 2 tahun ya.
Sebelum seperti sekarang ini, yang berbentuk bangunan, dulu Pasar Gede sifatnya masih kayak lesehan. Dulu Pasar Gede sifatnya masih kayak lesehan, gerobak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak gerobak-gerobak, terus ada yang duduk-duduk gitu ya. Kata Aprianto saat dihubungi Detik Jateng Kamis. Selama pembangunan Pasar Gede, Aprianto mengatakan para pedagang dipindahkan ke pasar darurat di Gladak, sebelah alun-alun utara Keraton Kasunanan Hadiningrat atau Keraton Solo. Pembangunan Pasar Gede juga melibatkan insinyur Herman Thomas Krasten, arsitek asal Belanda yang juga terlibat dalam proyek beberapa bangunan ikon di kota Solo. Setelah selesai, ada peresmian di Januari 1930. Waktu perayaan itu juga besar-besaran. Arsitek yang terlibat itu Thomas Krasten yang ikut membangun lobi stasiun balapan. Jadi dia memang juga lobi stasiun balapan yang terkenal itu ya, yang dinyanyikan di Kempot. Pasar Gede dinamai demikian karena bangunan menyerupai benteng dengan pintu masuk seperti istana yang beratap besar dan megah. Adapun nama Harjonagoro diambil dari nama seorang keturunan Tionghoa yang mendapat gelar KRT. Ini Kanjeng Raden Tumenggung ya. Harjonagoro dari Keraton Surakarta. Pasar Gede dan Pecinan, banyak keberagaman yang bisa dilihat dari Pasar Gede Solo. Selain membangunkan arsitek Belanda dan Jawa, menggabungkan arsitek Belanda dan Jawa, Pasar Gede juga khas dengan pecinan yang berada di sekitar. Nanti teman-teman bisa lihat videonya, di situ ada kelenteng ya, kelenteng yang berwarna merah. Menurut Aprianto, ada keterkaitan yang kuat antara masyarakat Tionghoa di daerah Pecinan dengan Pasar Gede itu sendiri. Pecinan itu ada indikatornya, mereka pasti mendekati pasar, dekat dengan jalur transaksi perdagangan, karena dulu pakai sungai ya, jalurnya transaksi perdagangan itu pakai sungai. Pecinan itu pasti ada kelenteng atau tempat ibadah Tridharma, itu udah saya katakan tadi, dan itu semua ada di sekitar Pasar Gede. Pasar, tempat ibadah, dan jalur transaksi perdagangan. Hemat saya itu jadi indikator penting untuk komunitas Tionghoa Sambungia. Nah, ini penting ya berita ini. Pernah buat diskotik dan biliar. Seiring perkembangan zaman, Pasar Gede juga sempat digunakan sebagai diskotik. Hal itu disampaikan oleh Wiharto sebagai penggiat Pasar Gede sejak 1998, yang kemudian menjadi ketua komunitas paguyuban Pasar Gede, Kompak. Jadi memang sempat terjadi reformulasi penataan ruang di era Solo berseri, bersih, rapi, bersih, sehat, rapi, indah. Pak Hartono waktu itu wali kotanya, sehingga memang kemudian dia sangat gencar dan ikut itu kemudian penataan ruang-ruang banyak tempat di Surakarta menjadi alih fungsi, salah satunya Pasar Gede. Kata Wiharto saat ditemui di Pasar Gede. Pasar yang lantai 2 bagian timur itu dulu ada Akaru biliar, terus Solo diskotik di sebelah barat yang lantai 2. Sekarang pakai Cendono itu ada juga diskotik Legend Imbudia. Wiharto mengatakan saat itu Pasar Gede memang diperuntukkan sebagai tempat hiburan, sehingga di lantai 2 Pasar Gede mulai sering sudah dibuka tempat hiburan biliar, dan malamnya dibuka tempat hiburan diskotik. Ya, itu merupakan perubahan politis gitu ya di Pasar Gede tersebut ya. Jadi tidak terlepas daripada peranan wali kota. Nah, sebagai pengetahuan kenapa sekarang itu tidak ada, nah ini akan saya jelaskan teman-teman. Demo pedagang usai kebakaran 1999. Nah, selain perubahan sosial, ekonomi, politik, di sini juga ada semacam tragedi gitu ya.
Pada tahun 1999 Pasar Gede sampai kebakaran itu tahun 1999, 18 April sekitar jam 00.30. Jadi saat diskotik itu lagi rame-ramenya. Malam karena konsleting listrik, kata Wiharto. Para pedagang lalu meminta agar tempat hiburan dipindahkan dari Pasar Gede. Wiharto mengatakan para pedagang saat itu menilai kebakaran tempat hiburan itu membawa dampak buruk bagi Pasar Gede. Jadi yang kebakaran itu tempat hiburan bagian atasnya ya teman-teman. Saya udah lihatkan di videonya. Wiharto mengatakan para pedagang saat itu menilai keberadaan tempat hiburan itu membawa dampak buruk bagi Pasar Gede. Sesekali terjadi gesekan antar pedagang dengan pengunjung diskotik dan biliar. Jadi pedagang ini kan pedagang biasa ya, pedagang sayuran, pedagang apa. Terus kemudian para pengunjung ini kan pada mabuk. Kadang-kadang ya mungkin orang pada mabuk ya otaknya konslet gitu ya. Jadi mengganggu pedagang. Karena efek bagi masyarakat dan lingkungan pasar tidak baik, itu kita minta dipindahkan dari pasar. Melalui kompak komunitas paguyuban Pasar Gede dikembalikan fungsinya lagi sebagai pasar tempat pedagang. Tentunya hiburan yang ada di pasar dikeluarkan, dipindah ke tempat yang lain tentunya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini kilas balik ke masa lalu. Jadi saya bertanya kepada seseorang gitu ya, pada saat malam itu. Setelah saya video pada saat malam itu kemarin ya tepatnya itu saya tanya ya, pada saat itu demo cukup besar, bukan cuma pedagang sebenarnya. Demo itu karena ada perubahan situasi politik yang mendasar, adanya krisis moneter. Jadi di sana ada kesenjangan sosial antara pedagang yang sedang mengalami krisis berat dengan orang-orang yang ya sebenarnya dari tahun 96 sudah ada krisis, sudah ada kesenjangan ya. Jadi di tahun 1998 itu udah ada kerusuhan di pasar lain gitu ya, di pasar lain. Nah terus kemudian di tahun itu, di tahun 99 sebelum ada kebakaran, itu masyarakat sudah ramai, ingin memindahkan tempat diskotik itu ke tempat lain karena ada kesenjangan sosial, di mana pedagang itu sangat lesu, ekonominya tidak bertumbuh, terus kemudian ya ada krisis moneter. Ya, krisis moneter ini merupakan kesenjangan antara si pengunjung, di mana mereka membawa uang untuk foya-foya ke diskotik dan minum-minum, terus kemudian juga selain kesenjangan ekonomi, itu menimbulkan gesekan yang sangat parah gitu ya. Jadi ya mungkin adanya semacam sentimen terhadap para ini, dan juga mungkin sebagian orang di sana kan ya agamanya muslim gitu ya, sebagian besar gitu ya. Pecinan itu ya memang ada pecinan itu, cuma pedagang itu sebagian besar itu muslim. Jadi ketika terjadi seperti itu, para pedagang ini ya ini nggak cocok gitu ya. Jadi musibah kebakaran ini dikaitkan bahwasanya ya yang membuat kebakaran ini adalah diskotik itu gitu ya. Diskotik itu membuat kerugian banyak pedagang karena terjadinya kebakaran itu, walaupun sebenarnya di lantai atas tapi ke bawah itu terpengaruh gitu ya, terpengaruh dampak kebakaran tersebut, nggak bisa buka dan lain-lain, apalagi sedang krisis. Sehingga masyarakat itu menyimpulkan bahwasanya kebakaran ini disebabkan karena ada tempat maksiat di sana. Nah, tempat maksiat di sana ini pemiliknya siapa sih? Nah, pemiliknya Solo Diskotik ini diakui oleh dia sendiri, oleh Sugondo ini, pemilik Obong Stick ini, yang kemudian anaknya juga mendirikan, dan dia juga anaknya ini si Jody ini adalah mengelola Obong ini, dan dia juga mendirikan warung stick yang kemudian itu bersama dengan Yusuf Mansur gitu ya, dengan dimodali oleh Yusuf Mansur. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat case ini menunjukkan bahwasanya Sugondo itu meninggalkan diskotik itu, merubah branding dia ke stick itu karena desakan ya kondisi saat itu ya. Kondisi sosial politik itu tidak memungkinkan melanjutkan bisnis diskotik di lokasi itu gitu ya. Jadi dia kalau memindahkan pun kan butuh biaya, dan biayanya cukup besar, apalagi telah terjadi kebakaran. Nggak mungkin kan dia modal ulang tentang diskotik itu lah, belum lagi
pertanggungjawaban kepada pemodal utama dari diskotik itu. Dia kan cuma kebagian 10% dan mengolah, dia nggak bisa mengganti rugi itu. Nah, karena apa? Modal-modal yang dikumpulkan sama dia dari diskotik itu kan sudah buat untuk bikin, ya yang sering kali bangkrut itu katanya bikin restoran, terus kemudian bikin ombong stik itu. Nah, modal-modal ke sana ketika terjadi kebakaran, ya dia nggak bisa membuka lagi, belum lagi tanggung jawab kepada ya investornya gitu ya. Nah, bisa disimpulkan di sini bahwasanya ya dia pergi meninggalkan bisnis ombong stik dengan meninggalkan bisnis diskotik ini dengan segala problematik kehidupan sosial di sana. Timbulnya kejahatan, ya timbulnya disintegrasi, otomatis di sana ya timbulnya ya dengan masyarakat ini ya clash gitu ya, sesama masyarakat. Ada orang yang nilainya tinggi gitu ya. Ya pokoknya banyak menimbulkan ya semacam ya konflik-konflik sosial gitu, sehingga ya dia terpaksa pergi gitu ya. Walaupun diskotik ini menjanjikan, tapi dia terpaksa di saat kondisi sosial politik tidak memungkinkan gitu ya. Jadi peralihan kekuasaan itu salah satu yang mempengaruhi dia itu untuk meninggalkan bisnis diskotik itu. Jadi bukan karena dia baik hati terus meninggalkan bisnis itu, enggak, tapi karena memang ya pertama kebakaran, keduanya nggak punya modal, mungkin kurang dipercaya, terus kemudian ketiganya mungkin saat itu kondisi sosial politik itu tidak memungkinkan untuk bisnis semacam seperti itu, karena kan dia harus menjual minuman keras. Nah begitu teman-teman. Jadi ya kita bisa menyimpulkan bahwasanya branding Jody membuka spiritual company, terus ini adalah sebuah perubahan branding aja. Kenapa Jody masih tetap mempertahankan Yusuf Mansur, padahal tahu Yusuf Mansur itu seperti apa, dan itu Pak Iqbal bisa memberikan dengan jelas gitu gambaran Yusuf Mansur seperti apa, dan kita juga sering memberikan video bahwasanya ketidakjujuran Yusuf Mansur dalam berbisnis seperti apa. Kenapa Yusuf Mansur masih dipertahankan oleh Jody? Itu karena dia itu, bayangin aja seorang pembisnis yang katakanlah gitu ya, katakanlah dia itu bermain di wilayah-wilayah sangat kotor, sangat hitam itu, tiba-tiba menjadi baik, ya saya rasa nggak mungkin gitu. Makanya ketika ada orang seperti Yusuf Mansur yang penuh dengan kasus permasalahan gitu ya, ya tetap aja dia dukung. Intinya apa? Intinya mah uang gitu ya, karena Yusuf Mansur ini bisa memberikan ya mungkin deposit untuk membuka cabang banyak gitu ya untuk partnershipnya. Ya teman-teman simpulkan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.